Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Salam dahsyat luar biasa bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya, di ibadah spesial, ibadah online di Piulan Family di minggu pertama. Kita akan memuji, membesarkan nama Dia. Kita akan memuliakan Dia. Kita akan mengagungkan Dia. Kita akan menyembah Dia, Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini kami Bapa, kami kerinduan kami hanya kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Dengan ucapan segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau memulai ibadah online ini di dalam Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, serta syukur kami, dan kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Kau yang menyertai, Kau yang mengurapi ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam Yesus Kristus. Kami sudah siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kau Tuhan yang layak kami puji, Kau Tuhan yang layak kami sembah. Kami mau mengagungkan Kau Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, oh Tuhan yang menciptakan semuanya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Yang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan saudara pagi hari ini. Sungguh kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, pengorbanan-Mu Yesus. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Yesus telah mati bagiku, Dialah
penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Oh, Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang memberikanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Kita mau sembah Dia. Kuasa-Mu yang pulihkan, kuasa-Mu yang pulihkan. Oh, kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami, Kau Yesusku. Allah yang ajaib, Allah luar biasa. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan, kuasa-Mu yang pulihkan.
kuasamu yang pulihkan. Haleluya. Kami mau percaya janji Tuhan pagi hari ini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup dalam hidup kami. Kami mau menghidupi firman-Mu Tuhan, dan firman menghidupi dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Gembala. Kau pakai secara lebih lagi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam Yesus Kristus kami menyerahkan jam pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketemu kembali dalam ibadah yang spesial, ibadah di rumah saja. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa depan seseorang ditentukan oleh pilihannya. Dengan siapa kita bergaul karib setiap hari. Saudara, kalau bergaul dengan penjudi akan terseret menjadi penjudi juga. Kalau saudara bergaul dengan seorang yang suka maki-maki, maka cepat atau lambat engkau juga terpengaruh, perkataanmu juga bisa memaki-maki orang. Jika saudara bergaul setiap hari dengan pemabuk, cepat atau lambat hidupmu akan terpengaruh dan engkau bisa mabuk juga. Apalagi dengan seorang pezina, maka cepat atau lambat hidupmu akan terpengaruh dengan hal-hal yang najis. Hidupmu bisa hidup dalam perzinahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saat pandemi, kalau saudara perhatikan, jika Anda bergaul dengan orang yang terpapar, maka Anda akan kena juga. Kalau kita bergaul dengan Tuhan yang adalah sumber hidup, sumber pertolongan, sumber damai sejahtera, sumber kesembuhan dan mujizat, maka Anda akan mengalami yaitu pertolongan Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergaulanmu atau keintimanmu akan menentukan otoritas dan fasilitas hidup yang akan kita nikmati. Dengar, banyak orang sibuk mendekati penguasa, tetapi lupa mengejar Tuhan sebagai sumber hidup, sebagai sumber pertolongan, sebagai sumber mujizat. Sehingga dalam hidupnya salah pilihan, salah menerapkan hidupnya, salah pergaulan. Tapi pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita akan belajar salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, namanya adalah Henokh. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Kejadian, pasalnya yang kelima ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Henokh adalah manusia yang pertama yang mengalami pengangkatan hidup karena dia bergaul karib dengan Tuhan selama 300 tahun. Jadi ini orang pertama yang Allah angkat hidup-hidup. Karena Henokh ini, dia menyadari hidupnya. Ini titik balik kehidupan Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Dimulai sejak anaknya Metusalah. Bapak Ibu, Metusalah itu artinya saat Metusalah mati, maka air bah segera datang. Disitulah membuat Henokh mulai hidupnya berubah. Ia bergaul karib dengan Tuhan. Karena apa? Karena sejak kelahiran anaknya itu, dan Tuhan memberikan arti anak Metusalah itu artinya saat Metusalah mati, maka air bah segera datang. Disitulah membuat Henokh mulai hidupnya berubah. Ia bergaul karib dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Olehnya kita akan belajar apa hasil seseorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Pagi hari ini ada beberapa poin yang kita akan pelajari. Poin yang pertama, bergaul karib atau keintiman mempersiapkan menghadapi masa depan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keintiman Henokh dengan Tuhan itu mempersiapkan masa depannya. Kalau saya boleh memberikan perumpamaan, kalau dua orang sedang mengendarai mobil, maka mobil yang satu diperlengkapi dengan GPS dan yang lain tidak. Maka kalau tidak diperlengkapi dengan GPS, maka orang tersebut kalau ada kemacetan dia tidak tahu. Terus berapa sampai ke tempat tujuan dia juga tidak tahu. Tapi kalau diperlengkapi dengan GPS, maka orang itu akan mengerti di sini ada kemacetan, di sana jalannya lurus, enak, tidak ada apapun halangan sesuatu. Inilah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kitab Amos pasal yang ketiga, ayatnya yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi segala sesuatu akan disampaikan kepada para nabi. Maka banyak orang yang berkata, Pak Lukas, saya kan tidak nabi, saya kan jemaat biasa. Bapak Ibu, firman Tuhan ini untuk setiap saudara dan saya. Kalau hidupmu dan hidupku kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan diberikan ketajaman untuk mendengar, kepekaan hati untuk kita merasakan, dan kita akan diberikan hikmat ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Olehnya bagaimana caranya untuk kita bergaul karib dengan Tuhan? Bapak Ibu, orang yang bergaul karib dengan Tuhan atau keintiman kita membuat Tuhan memberitahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Olehnya ketika Henokh dia melahirkan anak Metusalah dan diberikan arti anaknya itu tadi, maka Henokh dia mengambil tekad bergaul karib, sebab ketika nanti anaknya mati akan ada penghukuman air bah terjadi. Olehnya Henokh mempersiapkan dirinya karena diberitahu yang akan datang. Dalam hidup kita juga,
Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, apa-apa yang sedang terjadi, apa-apa yang akan kita alami, yang akan datang, Tuhan memberitahu. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang percaya, kita lebih mengandalkan Tuhan. Kembali lagi, keintiman membuat kita siap dan kuat menghadapi apa yang akan terjadi. Olehnya, Henokh ketika dia melihat arti dari anaknya Metusalah, dia kuat, dia siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya Henokh selama 300 tahun dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia sadar dia tidak mampu tanpa Tuhan. Dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan Henokh, dia mengandalkan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya dia mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Demikian juga keintiman adalah syarat utama bagi pengangkatan. Olehnya Bapak Ibu, kita hidup di akhir zaman. Kita tidak tahu bumi ini sedang mengalami pandemi. Kita tidak tahu kapan pandemi selesai. Apakah ini tanda akhir zaman? Apakah ini tanda Yesus akan datang? Tapi percayalah, yang perlu kita kerjakan hari ini, yaitu saudara dan saya harus bergaul karib dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab keintiman adalah syarat utama bagi pengangkatan. Saya berdoa ketika Yesus datang kali yang kedua, saudara dan saya ketika kita intim dengan Tuhan, saudara mengalami pengangkatan, saya mengalami pengangkatan, kita semua diangkat bersama-sama di dalam kemuliaannya Yesus Kristus. Olehnya tadi dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 24 berkata, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sekarang poin yang kedua, keintiman atau bergaul karib menahan penghukuman. Jadi kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, itu dalam kita bergaul karib dengan Tuhan, penghukuman itu akan ditahan dalam hidup saudara. Seandainya ada sesuatu yang akan menimpa kita karena kita bergaul karib dengan Tuhan, maka Allah sendiri yang akan menahan segala sesuatu yang buruk dalam hidup saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keintiman Henokh dengan Tuhan menghasilkan perpanjangan waktu bagi datangnya air bah. Jadi ketika Henokh melahirkan anaknya itu, saudara tahu anaknya Metusalah, dia mencapai umur dalam hidupnya sampai 969. Jadi ini orang di muka bumi yang paling tua, umurnya yang paling panjang. Selesai Metusalah, dia mati, melahirkan seorang anak yang namanya Nuh. Dari Nuh inilah mulai orang hidup tidak benar. Maka Nuh ini dengan kehidupan Nuh, Tuhan pakai Nuh, dan Allah menghukum bumi ini dengan air bah. Dengarkan, ketika Henokh dia mengalami keintiman dengan Tuhan, menahan penghukuman yang akan terjadi. Ternyata tadi anaknya Metusalah, dia umurnya yang paling panjang 969 tahun. Itu
waktu yang cukup panjang. Bapak Ibu, kalau kita hidup bergaul dengan Allah, maka hal-hal yang akan menimpa kita, sesuatu yang buruk akan menimpa kita, itu akan ditahan. Saya percaya kalau bangsa kita ini, kalau kita kepingin bangsa kita ini tidak ditimpa sesuatu, keluarga kita tidak ditimpa sesuatu, caranya bagaimana? Caranya kita harus mendoakan bangsa dan negara kita. Caranya kita harus berdoa supaya bangsa ini terus hidup dalam kesejahteraan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita memberkati kota, kita memberkati masyarakat di sekitar kita. Supaya apa? Supaya di sekitar kita tidak mengalami sesuatu. Karena apa? Karena ada orang percaya yang mau berdoa, ada orang percaya yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga di sekitar kita, di sekitar gereja kita, di masyarakat kita akan diberkati. Dan hal-hal yang buruk akan ditahan. Karena ada saudara dan saya hidup intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Olehnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dalam perjanjian baru menyatakan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Yang menahan ini siapa? Yang menahan adalah Roh Kudus. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, telah diangkat. Ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, yaitu antikris. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Hari ini roh antikris belum leluasa. Karena apa? Karena gerejanya, karena umatnya masih dipenuhi, masih ada kuasa Roh Kudus yang menguasai gereja, yang menguasai saudara dan saya. Olehnya Bapak Ibu, dalam keintiman ini, ketika kita rindu dipenuhi Roh Kudus, intim dengan Tuhan, maka inilah yang menahan penghukuman. Ini yang menahan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Saya merindukan di saat-saat pandemi ini, yuk kita buat hidup kita untuk akrab, bergaul karib dengan Tuhan, atau intim dengan pencipta kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Poin yang ketiga, keintiman atau bergaul karib memberanikan kita mengerjakan perintah Tuhan. Kalau hidupmu dan hidupku kita bergaul karib dengan Tuhan, kita mengerjakan perintah Tuhan. Henokh dikasih tahu Tuhan, kalau Metusalah mati, air bah akan datang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab tidak banyak menerangkan hidup Henokh. Tapi dalam perjanjian baru ditulis dalam kitab Yudas pasalnya yang pertama, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan mereka semua berkata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yuk ini contoh Henokh ini biar kita bisa melakukan dan meneladani. Ketika dalam keintiman dengan Tuhan, maka Henokh dia berani mengerjakan perintah Tuhan.
Karena apa? Karena dia tahu apa yang difirmankannya pasti akan terjadi. Walaupun Henokh tidak tahu kapan air bah terjadi. Demikian pula, kapan Yesus datang kita tidak tahu. Tapi percayalah, kalau engkau bisa bergaul karib, kita intim dengan Tuhan, kita bisa memberanikan untuk mengerjakan perintah Tuhan dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Ya, kita mengerjakan perintah Tuhan dengan taat sekalipun berat dan mustahil. Pak Lukas, berat Pak Lukas. Untuk mentaati firman Tuhan berat. Saya percaya Henokh juga pada waktu dia melangkah untuk mentaati firman Tuhan itu juga berat. Dulu waktu Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melangkah totalitas dalam pelayanan, itu pun juga berat. Karena tantangan pada saat itu orang tua saya tidak mengizinkan, keluargaku tidak mengizinkan. Tapi karena saya rindu, saya kepingin dekat dengan Tuhan, saya mau melangkah. Awal-awalnya berat, tapi kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Jadi caranya bagaimana? Ya, kerjakan perintah Tuhan sekalipun itu berat. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, Pak, pandemi ini berat Pak, percayalah, walaupun berat, kalau engkau intim dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup. Seberat apapun pergumulan hari ini, kalau saudara akrab intim dengan Tuhan, sumber hidup, maka Anda akan mengalami kehidupan yang beda dari yang lain. Bagaimana caranya Pak? Untuk kita bisa berani untuk melakukan kehendak Tuhan. Berikutnya yaitu meminta roh hikmat dan kebenaran dalam mengerjakan perintah Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan dan dituntun dalam kebenarannya. Supaya apa? Supaya hidup saudara dan hidup saya, kita bisa mengerjakan perintah Tuhan sekalipun berat. Di balik segala sesuatu, dalam apa yang kita kerjakan, Tuhan sediakan kemuliaan yang luar biasa. Olehnya kesimpulannya pagi hari ini, jangan terlambat membangun keintiman dengan Tuhan. Inilah waktunya. Hidup ini adalah kesempatan yang kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini selesainya. Tapi ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan saudara. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan roti dan anggur yang adalah perjamuan kudus yang Tuhan berikan. Kita mau angkat bersama-sama roti ini di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Makasih untuk anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama kita akan siapkan cawan ini. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan berkat yang atasnya kami mengucap syukur itu adalah persekutuan dalam darah Kristus? Haleluya. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena hari ini, pagi ini kami boleh menikmati tubuh dan darah Kristus. Yang 2000 tahun yang lalu Engkau korbankan untuk kami. Olehnya Tuhan, biarlah Engkau meteraikan dalam hidup kami. Supaya hidup kami terus mengalami janji Tuhan. Dan Engkau yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan membuka tangan dan hati kita di hadapan Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Sang Putra Yesus Kristus. Melalui persekutuan kuasa Roh Kudus memberkati engkau pagi hari ini sampai selama-lamanya. Berkat jasmani dan berkat rohani turun dalam hidupmu. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.